Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajarnya walaupun harus belajar dari rumah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu bisa mengisi pembelajaran di kelas kalian. Di sini Ibu sedang melaksanakan PPL 2. Dan nantinya kita akan bertemu di kelas ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 6 kali pertemuan. Perkenalkan, nama Ibu Yuliana, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yakni siswa diharapkan mampu mengenal kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu pengertian dari teks eksplanasi dan bagaimana struktur dari teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu hanya sedikit mengulang tentang pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, struktur dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari teks eksplanasi dan bagaimana struktur dari teks eksplanasi, sekarang kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi terdiri dari 6 butir penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, menggunakan kata bermakna denotatif. Yang kedua, menggunakan istilah khusus atau ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kata konjungsi antar kalimat berupa konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Yang keempat, menggunakan keterangan waktu. Yang kelima, menggunakan kata kerja pasif. Yang keenam, menggunakan kata ganti benda. Nah, kita akan membahasnya di sini satu persatu beserta contohnya. Yang pertama, menggunakan kata bermakna denotatif. Makna denotatif adalah suatu makna yang merujuk pada makna yang sebenarnya, bukan merujuk pada makna yang sifatnya kiasan. Di dalam teks eksplanasi, seringkali ditemukan makna yang bermakna denotatif. Seperti contoh di sini. Dalam kalimat tersebut terdapat kata kambing hitam. Kambing hitam dalam contoh tersebut dimaknai sebagai kambing yang berwarna hitam dan tidak memiliki makna lain. Yang kedua, istilah khusus. Istilah khusus adalah suatu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu sifat atau ciri khas dalam bidang tertentu. Di dalam teks eksplanasi banyak sekali ditemukan istilah-istilah khusus di dalamnya. Seperti contoh di sini. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kata geologi. Geologi merupakan istilah khusus dalam kalimat tersebut. Geologi memiliki arti peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Dan inilah menjadi salah satu ciri dari istilah khusus di dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi adalah suatu kata penghubung yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Di dalam teks eksplanasi, seringkali ditemukan kata penghubung baik dalam wacana fenomena alam maupun fenomena sosial. Konjungsi banyak sekali jenis ragamnya, akan tetapi di sini Ibu hanya menjelaskan 2 saja. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Yang kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menjelaskan hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa. Konjungsi kausalitas ditandai dengan kata penghubung sebab, oleh sebab itu, karena,
oleh karena itu, sehingga, dan lain-lainnya. Nah, seperti contoh di sini. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata penghubung oleh karena itu, dan inilah yang menjadi salah satu ciri dari konjungsi kausalitas. Konjungsi kronologis adalah suatu konjungsi yang menghubungkan suatu peristiwa dengan rangkaian waktu. Konjungsi kronologis ditandai dengan adanya kata penghubung setelah itu, kemudian, pada akhirnya, sebelumnya, dan selanjutnya. Nah, seperti contoh di sini. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata penghubung pada akhirnya, dan inilah yang menjadi salah satu ciri dari konjungsi kronologis. Yang keempat, keterangan waktu. Keterangan waktu adalah suatu keterangan yang menunjukkan pada waktu. Pengertian ini hampir sama dengan konjungsi kronologis. Keterangan berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan bisa terletak di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Keterangan waktu ditandai dengan adanya kata pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan kata temporal lainnya seperti kemarin, nanti, besok, sekarang, dan lain sebagainya. Di sini terdapat contoh keterangan waktu. Di dalam paragraf tersebut terdapat kata pada saat, yang mana ini menjadi ciri dari keterangan waktu. Kelima, kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah bentuk kata kerja yang mana subjeknya dikenai sebuah tindakan atau aktivitas. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kata kerja seringkali menempati posisi predikat. Selain itu, pada contoh ini terdapat predikat pada kata menyelamatkan, yang mana di dalam kalimat aktif ia menggunakan imbuhan me. Akan tetapi, ketika berada di kalimat pasif yang awalnya berimbuhan me, akan menjadi berimbuhan di, jadi diselamatkan. Dan inilah menjadi ciri dari kata kerja pasif. Yang keenam, kata benda. Kata benda dalam teks eksplanasi merujuk pada kata ganti benda pada fenomena, bukan pada penceritanya. Kata benda ini bisa berupa nama tempat, nama peristiwa, seperti gerhana, kesenian daerah, kota Surakarta, kota Madya, dan lain sebagainya. Seperti contoh di sini. Pada contoh tersebut diawali dengan kalimat gerhana bulan. Nah, gerhana bulan adalah suatu bentuk fenomena alam. Selanjutnya terdapat kata peristiwa alam, yang mana peristiwa alam ini merujuk pada gerhana bulan, dan itu adalah kata ganti benda dalam kalimat tersebut. Dan ini menjadi istilah dari kata benda di dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga metode pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami dengan baik. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan ajukan di kolom komentar Google Classroom. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.